anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 dan subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Nah, lagunya tentang energi alternatif. Kalian perhatikan Ibu dulu ya. Energi alternatif ada banyak macamnya. Ada energi angin, ada juga energi listrik. Energi matahari panas, ada banyak manfaatnya untuk kebutuhan kita. Mari jaga bersama-sama. Anak-anak bisa mengikuti lagu yang telah Ibu ajarkan tadi di rumah ya. Sekarang Ibu mau bertanya, masihkah ada yang ingat apa itu energi alternatif? Ya, jadi energi alternatif adalah energi yang berasal dari bumi dan tidak akan ada habisnya jika kita gunakan secara terus-menerus. Apa aja sih keuntungan dari penggunaan energi alternatif? Anak-anak ada yang tahu tidak apa saja keuntungannya? Nah, jadi anak-anak, energi alternatif itu energi yang sangat ramah terhadap lingkungan. Karena apa? Karena energi alternatif berasal dari alam. Kemudian, energi alternatif juga mudah diperbaharui. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas jenis-jenis dan manfaat energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu energi matahari. Nah, apa sih manfaat energi matahari? Jadi, energi matahari dapat membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, energi matahari juga merupakan sumber vitamin D bagi tubuh kita. Jenis energi alternatif yang kedua yaitu angin. Jadi anak-anak, angin sangat membantu manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, angin bisa menggerakkan kapal untuk berlayar. Kemudian yang kedua, yaitu menggerakkan kincir angin. Anak-anak, apabila kincir angin tidak bergerak, maka kita akan kekurangan energi listrik. Yang ketiga, yaitu energi air. Jadi anak-anak, seperti yang telah kita ketahui, bahwa air mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk tumbuhan, tapi juga untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena apabila tidak ada energi air, maka tumbuhan di dalam hutan, di depan rumah kalian, dan di sekitar kita semua akan layu dan juga akan mati. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Tapi anak-anak harus ingat ya, tidak semua tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan alternatif. Nah, contoh tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan alternatif yaitu yang pertama ada pohon jarak. Nah, biji jarak bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua yaitu singkong. Singkong bisa digunakan sebagai bioetanol. Apa sih itu bioetanol? Jadi, bioetanol adalah bahan bakar pengganti bensin. Selanjutnya yaitu limbah organik. Jadi, limbah organik itu berasal dari makhluk hidup ya anak-anak, seperti contohnya sampah sayuran atau sampah buah-buahan. Limbah organik tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak atau juga bisa untuk penerangan. Anak-anak, sekarang coba perhatikan video berikut. Nah, dari video tersebut, sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang tahu kenapa kapal tersebut bergerak? Iya, jadi kapal tersebut bergerak karena ada energi angin yang membantu kapal sehingga kapal bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Setelah kalian mengamati video yang telah Ibu kasih tahu tadi, Ibu minta kalian melakukan pengamatan sederhana di lingkungan sekitar rumah. Nah, pengamatan tersebut terkait dengan jenis dan manfaat energi alternatif. Kemudian, anak-anak membuat video pengamatan sederhana. Video tersebut dikumpulkan kepada Ibu melalui WA Group. Sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang tahu apa nama benda-benda berikut ini?
Ya, pasti semuanya di antara kalian sudah pada tahu kan apa nama benda-bendanya. Sekarang kalau ibu bertanya, adakah yang tahu bagaimana cara penggunaannya? Hari ini kita akan belajar teks petunjuk penggunaan. Teks petunjuk adalah arahan berupa petunjuk penggunaan suatu barang atau benda. Nah, apa sih ciri-cirinya? Jadi, ciri-ciri teks petunjuk penggunaan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kemudian yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Sekarang coba perhatikan video berikut. Petunjuk penggunaan alat elektronik, televisi, dan setrika listrik. Teks petunjuk penggunaan televisi. 1. Colokan steker televisi pada stop kontak. 2. Tekan tombol power untuk menyalakan televisi. 3. Tekan tombol pengatur volume untuk mengecilkan atau memperbesar suara televisi. 4. Tekan tombol channel untuk mengganti channel televisi. Dan jika sudah selesai menonton televisi, tekan tombol power kembali untuk mematikannya. Dan cabut kembali steker televisi pada stop kontak. Teks petunjuk penggunaan setrika listrik. 1. Colokan steker pada stop kontak. 2. Atur suhu pada setrika sesuai jenis kain. 3. Tunggu beberapa saat ya. 4. Setelah suhunya sesuai, maka kalian bisa memulai menyetrika. 5. Setelah selesai, maka atur kembali suhunya pada suhu yang paling rendah. Terakhir, jangan lupa cabut kembali steker pada stop kontak ya. Setelah kalian mengamati video yang telah ibu kirimkan tadi terkait dengan apa itu teks petunjuk penggunaan dan bagaimana cara menyusunnya, sekarang ibu minta coba anak-anak mencari benda-benda di sekitar rumah kalian. Nah, kemudian sebagai nilai tugas, buatlah teks petunjuk penggunaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian teks tersebut dikirimkan kepada ibu ya. Sekarang ibu mau bertanya, adakah yang tahu apa itu ruang? Ya, jadi ibu akan menjelaskan, ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan antara individu dengan kelompok. Lalu jenis-jenis ruang ya, yang pertama yaitu pantai. Anak-anak pasti tahu kan pantai? Nah, pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristik pantai yaitu biasanya di pantai masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian di pantai biasanya juga terdapat banyak sekali tanaman kelapa ataupun tumbuhan bakau. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah yaitu yang pertama, penduduknya bekerja di bidang peternakan atau pertanian. Kemudian yang kedua, tanahnya lebih subur. Yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, apa sih ciri-ciri dataran tinggi? Anak-anak, jadi ciri yang pertama yaitu dataran tinggi biasanya beriklim sejuk. Kemudian, penduduk yang berada di dataran tinggi biasanya bekerja di bidang perkebunan, seperti kebun teh, kebun tembakau, atau bisa juga untuk berkebun buah-buahan seperti stroberi. Nah, kemudian, pada dataran tinggi, pertanian dibuat terasering. Maksudnya terasering adalah untuk mencegah terjadinya longsor. Anak-anak, kita semua pasti yang menempati bumi berhak untuk menjaga dan melestarikan bumi. Nah, cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah yang berlebihan. Selanjutnya, kita juga harus melakukan reboisasi pada lahan hutan yang gundul. Anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan jenis-jenis dan karakteristik ruang. Nah, sekarang ibu minta anak-anak untuk membuat mind map. Mind map tersebut bisa berisikan jenis-jenis karakteristik ruang dibuat di kertas atau buku gambar. Kemudian mind map tersebut bisa dihias sesuka hati anak-anak ya. Sekian pembelajaran yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, apabila ada materi yang belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada ibu melalui WhatsApp. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.